Shalom, 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 haleluya, haleluya, selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup. Hari ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati kita dengan memberikan satu hari lagi, tepat di hari Selasa, tanggal 13 Juli tahun 2021. Adalah doa saya terus bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan tentunya kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Amin. Saat ini kita akan sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Dan perenungan kita hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 34 hari bersama kitab Ulangan. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-10, maka kita akan membaca kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Saya yakin kesetiaan saudara untuk mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin berakar, bertumbuh, dan tentunya semakin mengenal Allah secara pribadi. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Judul perikopnya adalah Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin. Ketika Tuhan menolong dan terus mengasihi Israel, Ia tidak meminta banyak hal untuk mereka lakukan. Tuhan hanya meminta agar mereka takut akan Dia, memuji dan beribadah kepadanya, serta hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan setia. Hal ini bukanlah suatu perintah yang berat, bukan? Israel justru melakukan banyak hal untuk berhala-berhala yang membuat mereka beralih dari Tuhan. Ketika Tuhan meminta mereka takut akan Dia, tujuannya adalah untuk kebaikan mereka sendiri, agar mereka menikmati berkat-berkat-Nya. Israel juga harus menyadari bahwa bukan karena kebaikan mereka, tetapi karena kasih Tuhan semata kepada nenek moyangnya, sehingga mereka terpilih menjadi umat pilihannya. Ia tetap mengasihi mereka, bahkan membuat jumlah mereka sangat banyak, meski mereka selalu mengeraskan hati untuk melawan Tuhan. Sangat wajarlah Tuhan meminta mereka untuk menyunatkan hati mereka. Ini merupakan simbol dari menjauhkan segala kekerasan hati yang dapat mencegah hatinya untuk mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Bangsa Israel harus belajar menjaga hati dan kekudusan dan melembutkannya untuk dapat mendengar serta menaati Tuhan. Mereka juga patut mengasihi orang-orang asing yang akan mereka temui, sebab mereka juga adalah orang yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan, sebagaimana mereka telah Tuhan kasihi selama berada sebagai orang asing di negeri-negeri pembuangan dan di padang gurun. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak menuntut banyak hal dari setiap umatnya, saudara dan saya. Kita hanya diminta untuk takut dan taat kepadanya. Hal itu tidak memberatkan, justru membuat kita merasa damai dalam menjalani kehidupan ini. Ingatan akan kasih setia Tuhan membuat kita terus berjuang untuk memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Sebagai balasan atas kasih dan kesetiaannya, takutlah akan Tuhan, taatilah perintahnya, serta kasihilah orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali bahwa sungguh kita harus belajar mengasihi Dia, taat kepada setiap perintahnya, karena sungguh Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dapat mengekspresikan kasih Allah dari hidup kita juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terpujilah nama Tuhan. Doa saya buat saudara bahwa kiranya digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan terjadi itu buat kita. Serta diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.